Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara berada saat ini, saya akan kembali untuk menemani Bapak Ibu saudara sekalian. Namun untuk saat ini, karena begitu banyaknya masalah persoalan, begitu banyaknya berita-berita di medsos, maka dari itu Bapak Ibu, saya akan mengubah. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan isi firman Tuhan terlebih dahulu, sehingga saudara boleh dikuatkan. Ketika saudara sehat, saudara menjadi kuat. Ketika saudara kuat, saudara menjadi yang sehat. Haleluya. Saya mau setiap kita dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di manapun, di pulau-pulau dimanapun, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyerahkan kehidupan Bapak Ibu sepenuhnya. Biarlah melalui masalah persoalan ini boleh datang, tetapi kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dia adalah Yesus yang dahsyat. Dia adalah Yesus yang luar biasa. Ada 33 nama Yesus yang dahsyat di dalam Alkitab. Dan saya akan membawa kepada saudara, memberitahukan kepada saudara, siapapun sebutan Yesus itu, dia adalah yang terhebat. Ketika saudara tahu yang terhebat itu di dalam kehidupanmu, maka engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika engkau kuat, jasmanimu kuat, rohanimu kuat, jiwamu kuat, sehat semuanya, maka kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya akan hebat dan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya boleh hadir bersama dengan saudara ini untuk menguatkan, untuk saling menguatkan. Ketika saya bergandengan tangan dengan saudara, mungkin saudara tidak kenal dengan saya, tetapi Yesus kenal dengan saudara. Yesus berkunjung ke rumah saudara, dan saya saat ini bersama dengan saudara mewakili apa yang Yesus mau. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa saya katakan kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Itu tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-22, dikatakannya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Yesus dikenal di sana, Yesus dikenal di sana, di bangsa Yahudi. Di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sangat jelas Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa penyembah-penyembah benar, saudara dan saya, biarlah dibenarkan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus sendiri. Bukan manusia yang membenarkan kita, tetapi Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran yang datang di rumah saudara saat ini. Dialah yang akan membenarkan saudara, sehingga saudara, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang sedemikian. Amin. Di ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Itu di ayat yang ke-24. Udah bukti ketika saya mengajak saudara untuk menyembah Dia di dalam roh, maka di firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 jelas sekali itu dituliskannya. Jangan ragu saudara, kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara dalam masalah persoalan, mungkin saudara menghadapi masalah problema yang saudara tidak mampu, terutama sakit penyakit di dalam fisik saudara, ada Yesus yang hadir di dalam kehidupan saudara. Mungkin kekecewaan, mungkin panas hati, mungkin kepahitan, mungkin kesalahpahaman di antara keluarga atau siapapun orang-orang di sekeliling saudara, sekitar saudara. Kita menyembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, kuasanya akan nyata di dalam engkau. Dan di dalam penyembahan itu akan dapat mengubah situasi kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman.
ada Roh Kudus yang hadir, ada kuasa kehadirannya yang hadir, sehingga di dalam kuasa kehadiran itu akan mengubah saudara, akan mengubah hati saudara, akan mengubah perasaan saudara, akan mengubah pikiran saudara dengan pikiran yang sehat. Amin. Kesehatan bukan harus hanya di fisik, tetapi sehat dalam pikiran, sehat dalam hati, sehat dalam jiwa, dan sehat di dalam roh. Ketika semuanya sehat, saudara akan menjadi kuat. Apapun yang terjadi, masalah persoalan boleh datang silih berganti, tetapi tidak akan pernah ada roh keputusasaan. Haleluya. Firman Tuhan dengan jelas seperti apa yang sudah saya katakan kemarin. Saya masih menyambung dari firman Tuhan di dalam Mazmur. Sekarang kita ke ayat yang ke-7. Haleluya. Ketika kita kemarin nyambung ya, kemarin sudah kita baca dengan jelas apa yang tertulis di dalam Mazmur 18 itu. Kita sekarang mengulang kembali pembacaan yang di ayat 7. Kita ulangi ya ayat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa sekarang dibalik harus firman yang saya sampaikan dulu? Ya, firman adalah dasar dari segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ini adalah iman percaya kita, ini adalah dasar bukti bahwa tidak ada penyimpangan di dalam apa yang saya sampaikan buat saudara, dan di mana saya mengajak saudara untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan didasari dengan firman terlebih dahulu. Di ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan, kata Daud, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi permintaan tolong Daud ini kepada Tuhan didengarnya. Hari ini apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, mari kita meminta tolong kepada Bapa. Dan saya memberitahukan, Daud menyebut Tuhan sebagai my God. Jadi Daud memanggil Tuhan itu sangat akrab sekali, dengan panggilan yang sangat akrab. Dia menyebut Tuhan sebagai Eli, katanya. Masih ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan ketika Yesus berada di atas kayu salib? Dia katakan, Eli, Eli lama sabatani. Apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan saat dia di atas kayu salib? Allahku, Allahku. Nah, jadi di sini ada dua. Yang satu Daud. Daud begitu intim sekali dengan Allah Bapa. Sekarang kita sudah memiliki Yesus sebagai putra Allah Bapa. Kedekatan kita di dalam roh. Maka saya tadi mengajak saudara untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak menyembah dengan yang lain. Tidak ada meditasi-meditasi apapun. Tetapi yang benar adalah menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan Roh Kudus Dia tinggalkan buat kita. Dan Roh Kudus, peranan Roh Kudus adalah menolong saudara. Maka dari itu, di sini dengan jelas sekali saya katakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat Dia ada di kayu salib, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Nah, dan di sini Daud, sekarang saya berpindah ke Daud, dan Daud menyebut Allah dalam hubungan yang sangat erat sekali. Dalam bahasa Ibrani itu dikatakan kedekatan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat dekat ya. Jadi kedekatan Daud dalam hubungan yang erat itu, he is not just only the God of Abraham. Itu sebutan Yesus, itu sebutan Daud kepada bapaknya. He is not just only the God of Abraham, of Ishak and Jacob. Ini yang dia katakan. Jadi bapaknya Abraham, bapaknya Ishak, bapaknya Yakub, itu adalah bapak kita semuanya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan ragu menyembah Dia. Bapa yang kekal adalah Bapa kita. Amin. He is not just only the God of Israel, but the Calon God is my God.
Mari katakan, Tuhan saya, dialah Yesus Kristus namanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Bapa itu sangat dekat sekali. Jadi nggak jauh, dia hanya sejauh doa dari kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita terus mendekat kepadanya. Dan di sini saya mencatat bahwa hal itu berbicara tentang kedekatan serta keakraban. Kenapa? Karena dia adalah sahabat kita. Dia adalah sahabat sejati kita. Dia raja di atas segala raja buat kita. Dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Sebutan itu. Dia juga Yesus yang luar biasa buat kita. Sebutan keakraban, kedekatan sekali. Apa yang Daud beritahukan kepada kita saat ini, itu ya dan amin. Tetapi kemudian Daud menyebut Tuhan dalam beberapa sebutan, yaitu satu, sebagai bukit batuku. Yesus menyebut Tuhan, Daud menyebut Yesus itu menyebut Tuhannya itu sebagai bukit batuku. Sangat-sangat kuat sekali ya. Artinya dalam bukit batu ini dalam bahasa Ibrani itu Selah. Selah itu adalah bukit batu. Yang kedua sebagai kubu pertahanan. Kenapa sebagai kubu pertahanan? Artinya mau diserang bagaimanapun, kalau aku diserang ada kubu pertahanan yang menjaga aku. Itu imannya Daud. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, percayalah Tuhan tidak bertanya engkau beragama apa, asalkan engkau percaya. Dan siang hari ini siapapun yang melihat program ini dan duduk manis mendengarkan, ketika engkau punya masalah, katakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran ini, kita bisa mengatakan bahwa Dia adalah kubu pertahanan kita. Amin. Bukan hanya bukit batu, tetapi dia juga kubu pertahanan. Yang artinya mau diserang bagaimanapun, kalau akan diserang ada kubu pertahanan yang menjaga aku. Tidak ada yang bisa melawannya, yaitu Tuhan, atau disebut maksud dalam bahasa Ibrani. Tuhan itu maksud ya dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga sebagai palat. Artinya yang mengangkat kita keluar dari keadaan yang sangat berbahaya. Itu Tuhan yang kita sembah, yaitu roh kebenaran itu tadi, yaitu Roh Kudus. Palat atau suka dipakai dalam istilah penyelamat. Dalam bahasa Ibrani, dia adalah penyelamat. Siapa penyelamat kita? Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Dari mana dia? Dia adalah diutus oleh Allah Bapa buat kita. Allahnya Daud, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub adalah Allah kita juga sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, dimanapun saudara berada saat ini, yang sedang melihat program Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita masuk lebih dalam lagi, berintim dengan Tuhan. Kita akan ujian nanti sebentar, dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan khawatir apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, buka hatimu, kita menyembah Dia. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dan kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang menjadi persoalan saudara, percayalah terbebaskan semuanya. Saudara akan kuat, saudara akan mampu ketika kita menyembah Dia, ketika kita memujikan Dia. Maka kuasa Roh Kudus, impartasi kuasa Roh Kudus dari Bapa Surgawi akan turun kepada saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa.
yang hati dan batin kami, Bapa. Kaulah satu-satunya Allah yang mau bertapa di dalam hati kami, Bapa. Ketika kami mau mengasihi Engkau dan Engkau tiap-tiap hidupku. Jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, ya Bapa. bawa daku Amin. Bawa kami, Bapa, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku hampir kata-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, Bapa, seluruh persembahan ini terang Tuhan. kemuliaan Amin, amin Tuhan. Ini adalah anak-anak Tuhan. memenuhi Lihat hati mereka
kehidupan saudara terlepas oleh kuasa Roh Kudus yang menjamahmu saat ini. Apapun yang menjadi beban beratmu, sakit penyakitmu, kekecewaanmu, kepahitanmu, ketidaknyamananmu, keputusasaan, Yesus sanggup menyiapkan di dalam kehidupan saudara. Bahkan memperoleh kelegaan, kelegaan yang Tuhan berikan secara pribadi di dalam nama Yesus. Engkau yang melepaskan segala kepahitan, yang melepaskan Bapa segala kekecewaan. Engkau yang melepaskan Bapa segala keputusasaan di dalam nama Yesus. Dimanapun anakmu berada Bapa, Engkau bersama dengan mereka saat ini. Engkau memberkati mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang kuduskan bait suci-Mu Bapa di dalam nama Yesus, agar anak-anak-Mu memperoleh kelegaan Bapa. Biarlah setiap air mata mereka Kau tampung dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kiralah masih dimanapun saudara berada. Haleluya, tidak mengurangi batas dan waktu buat kita. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu yang kami sanjung tinggi Bapa, nama-Mu yang kami muliakan. Tiada yang bisa menandingi dari segala kuasa-Mu Tuhan. Ayo anak-anak muda, jangan putus asa, jangan gelap mata, jangan gelap hati. Mari kita bersimpu di bawah kaki Tuhan. Kita buat mesbah doa saat ini bersama-sama dengan saya. Haleluya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sia-sia. Engkau belum terlambat. Haleluya. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang menantimu. Hai kau anak-anak muda, jangan putus asa, jangan putus asa. Tuhan telah merancangkan masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, haleluya. Hai ibu-ibu muda, hai ibu-ibu yang sudah lanjut usia, jangan putus asa, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Mari menyembah bersama dengan saya. Saat ini kita menyembah bersama-sama. Dia ada di rumah Bapak Ibu, Dia ada di rumah kalian, Dia ada di rumah saudara. Oh Yesus, Yesus, kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Kami menghampiri Engkau Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ingatlah saudara, wanita yang berpendarahan 12 tahun yang sudah habis semuanya untuk berobat, namun tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan, tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika dia dengar ada Yesus
yang datang dan dikerumuni oleh orang banyak. Wanita ini berlari, berusaha dia untuk menggapai jubah Yesus. Dan ketika dia menggapai jubah Yesus dengan penyakitnya yang berpendarah 12 tahun, di dalam mendesak dengan orang-orang, dia sudah berbau yang tidak nyaman, tidak enak buat orang-orang di sekelilingnya. Tetapi dia tidak peduli, dia lari kepada Yesus dan dia menggapai jubahnya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah dan persoalan kalian saat ini, problem apapun yang kau hadapi, sakit penyakit apapun yang engkau hadapi, mari kita berlari. Pekerjaan iblis kita batalkan, kita kalahkan aja di dalam nama Yesus. Mari kita berlari, kita menyembah bersama-sama. Bersama saya mari kita menyembah Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan. Di dalam hadiratnya ada kuasa, di dalam hadiratnya ada mukjizat, di dalam hadiratnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, masalah pekerjaan, masalah apapun, tidak ada batasnya. Tuhan Maha tahu, Tuhan sangat mengasihi. Haleluya Yesus. Bapak Ibu bisa merekam kembali firman Tuhan 3 hari yang lalu, bahwa Yesus adalah satu-satunya pemerhati buat saudara. Haleluya Yesus. Dialah adu keselamatan kita, dia kota benteng kita, dia bukit adu keselamatan kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, jamah Tuhan, jamah Bapa, jamah anakmu yang tersungkur di bawah kakimu. Jamah dia, jamah di dalam nama Yesus, jamah berubah, dia memiliki perubahan yang dahsyat. Dia dilegakan, dia dipuaskan Bapa. Tidak ada keputusasaan lagi Tuhan untuk membesarkan anaknya yang masih bayi ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Percayalah Ibu, engkau disertai oleh Yesus. Roh Kudusnya tinggal di dalammu, dan engkau akan menjadi seorang ibu yang sukses. Jangan putus asa. Tuhan adalah kota benteng keselamatan dan tanduk keselamatan bagimu. Dia perisai di dalam kehidupanmu. Dia membentengi engkau. Di dalam nama Yesus, siapapun yang melihat program ini mengalami seperti ibu yang saya lihat dalam roh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Buang segala kepahitan, buang segala hal-hal yang menghalangi engkau untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, sungguh luar biasa Engkau Bapak buat kami. Ketika kami membuat satu misbah doa, kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kami mengangkat pujian, kami masuk dalam hadirat-Mu, maka kuasa-Mu Kau nyatakan. Tuhan katakan, jangan bimbang dan ragu, hai kau anak-anakku, dimanapun engkau berada. Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudariku dimanapun engkau berada, jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan. Dia adalah El Shaddai, Dia selalu datang untuk menolongmu di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Oh Bapak terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ya Ralama, ya Ralama sih, ya Ralama seteralamu, ya Ralama sih, tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Ya Ralama, ya Ralama, Karalama, Sakaralama, Iralama, Basakarama, ya Ralama, Karataka, ya Ralama, roh ketakutan,
nama Yesus. Roh kebimbangan dan roh keraguan-raguan, aku lepaskan, aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Roh yang selalu mengharapkan mujizat yang dari Tuhan, dalam menjadi kekuatan dan menjadikan iman percaya yang tak tergoyahkan Tuhan. Tolong anak-anak muda ini ya Bapa, tolong mereka Tuhan yang kau beritahukan kepada hamba ini Bapa, biar mereka tidak putus asa, tetapi mereka akan tetap tinggal dalam kemurahan dan kemudahan yang kau berikan. Dan mereka tidak akan pernah beranjak Tuhan dari mesbah di dalam doa Bapa bersama dengan kami Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terpujilah Kau Bapa. Mari saudara, kita akan pun satu pujian lagi. Dan kita akan beri doa berkat. Haleluya. Bapa terima kasih. Kiranya Engkau sendiri Tuhan memberkati aku. dengan doa ini Bapa adalah doa permohonan seperti doa Yabes Dan yang diantarakan kepadamu. Saat ini kami anak-anak-Mu Bapa berdoa seperti doa Yabes yang kami naikkan di hadapan-Mu. Oh haleluya. Ya Bapa, glory Tuhan, glory Jesus, haleluya. daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh katakan bersama. Kiranya Mari saudara, kiranya berkat ini turun atas engkau Tuhan. dan melindungi aku Amin, amin. dan memperluas Amin, yes Yesus Tuhan, terima kasih. daerah Oh Yesus, haleluya Jesus. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Kita akhiri perjumpaan kita saat ini. Namun esok saya akan kembali lagi bersama dengan saudara, sama seperti hari ini. Firman Tuhan akan saya sampaikan di awal, dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya yakin dan percaya saudara akan memiliki kekuatan yang double porsi. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat kasih kemurahan dan anugerah-Mu yang besar Bapa. Hari ini kami telah terima firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah kumban pertahanan kami Bapa, kota benteng kami Tuhan, dan keselamatan itu datangnya hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak ragu lagi, kami tidak bimbang lagi, kami tidak takut lagi, karena Yesus selalu beserta dengan kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan, kesembuhan, kesehatan, sukacita yang dari surga terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kalian masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat yang kudus ini. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.